Shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan pesan dari Bapa di surga dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Ayat ini sangat merema ketika suatu saat ada seorang ibu dia bertanya. Dia bertanya karena ada sebuah keadaan, situasi yang dia sudah doakan bertahun-tahun. Dan sepertinya Tuhan tidak menjawab doanya. Tuhan berkati dan Tuhan jawab doanya dia dari sisi yang lain. Soal bisnis, Tuhan berkati luar biasa sekali. Ya. Soal anak-anak juga semuanya diberkati, mereka semua baik, anak yang cinta Tuhan, kuliah mereka baik, bukan anak-anak yang wild, liar, memberontak dari Tuhan, tidak. Cuma ada satu saja hal yang dalam hidupnya dia yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa Tuhan tidak jawab doaku yang satu ini? Ya. Di mana dia tidak berani nyetir, takut sekali. Ya. Ketika dia di jalan pegang setir mobil, dia bisa panic attack mendatangi dia. Dan dia sudah berdoa, entah sudah berapa banyak pendeta hamba Tuhan yang nubuatin dia, berdoa buat dia. Tetapi sepertinya satu ini menjadi ganjalan karena sepertinya Tuhan belum menjawab doanya. Nah, ayat ini yang Tuhan berikan ketika saya ngobrol dan sharing dan berdoa buat dia. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Nah, ada berbagai penafsiran tentunya tentang apa duri dalam daging di sini. Ada yang bilang Paulus punya kelemahan secara fisik. Ada yang bilang kelemahan di matanya dia. Ada yang bilang ini epilepsi. Ada berbagai macam. Ya, karena penafsiran dan asumsi orang belajar tentang apa duri dalam daging ini. Karena Alkitab tidak memberitahu secara spesifik apa yang dimaksud duri dalam daging. Cuma ayat ini sebetulnya cukup memberikan penjelasan dan tidak perlu mencari penjelasan yang lain. Yang pasti dikatakan di sini, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku. Jadi duri dalam daging di sini adalah seorang utusan iblis. Artinya ada orang-orang di sekeliling Paulus yang itu kehadirannya itu seperti duri dalam dagingnya dia. Sepertinya orang ini orang yang memang di-assign, ya, diizinkan Tuhan ada dalam hidupnya Paulus untuk tujuan mengocoh, dikatakan di sini. Ya, mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Karena Paulus orang rasul yang sangat hebat. Kita tahu Paulus menulis 2/3 perjanjian baru. Dia berbeda dengan Petrus, berbeda dengan rasul-rasul yang lain yang cuman nelayan, pemungut cukai beberapa mereka bahkan uneducated dikatakan. Tapi Paulus ini rasul yang sangat jenius sekali. Secara politik dia mengerti karena dia anggota Dewan Sanhedrin pada waktu itu. Ya, dia punya otoritas juga dekat dengan kekuasaan agama maupun politik waktu itu. Jadi Paulus di sini orang yang jenius. Jadi ketika dia bertobat dan Tuhan pukul dia rebah dari kudanya, kuda gambaran pride, kesombongan hidupnya dia, kebanggaan dia. Dan kepada Paulus diberikan begitu banyak revelation, pewahyuan yang hebat sekali. Nah, dikatakan di sini dalam ayat ini, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Revelation, pernyataan-pernyataan luar biasa di sini, wahyu yang Tuhan singkapkan kepada Paulus.
Maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat yang ke-8, tentang hal itu. Tentang apa? Duri dalam daging itu. Tentang masalah ini. Tentang seorang utusan iblis ini. Paulus dia berdoa. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Imagine, this is apostle, great apostle. Yang membangkitkan orang mati, sapu tangannya menyembuhkan orang sakit. This is amazing. Ya, rasul yang hebat yang dipakai Tuhan. Dia 3 kali berseru dan berdoa untuk duri dalam daging ini diambil dari hidupnya dia. 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Jawabannya Tuhan bukan oke, aku akan singkirkan duri dalam daging itu. Aku akan usir utusan iblis itu dari hidupmu. Jawabannya Tuhan adalah ini, ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. My grace is sufficient for you. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ini Tuhan berikan ketika saya bicara dengan ibu ini. Ya, bahwa dalam kehidupan ini ada contoh, yaitu seorang Rasul Paulus. Yang ketika dia berdoa untuk orang lain, orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Tapi ketika dia berdoa untuk satu hal ini dalam hidupnya dia, 3 kali dia berdoa. Minta supaya duri dalam daging ini diambil. Atau kelemahan ini, weaknesses ini. Atau orang ini yang ada di sekeliling dia yang selalu annoying, bikin dia jengkel, bikin dia marah. Tapi Tuhan tidak menyingkirkan duri dalam daging itu. Dan jawaban Tuhan, bukan Tuhan tidak menjawab, Tuhan menjawab. Cuma jawaban Tuhan berbeda dengan keinginannya Paulus. Keinginannya Paulus adalah duri itu diambil, masalah itu disingkirkan, persoalan itu langsung hilang saat itu. Tapi jawaban Tuhan adalah ini, kasih karuniaku cukup bagimu. My grace is sufficient for you. Dalam kelemahanmu, di situ kekuatanku menjadi sempurna dalam hidupmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, selalu ingat ini. Oh ya, ada hal-hal dalam hidup ini yang kita tidak tahu. Ada hal-hal dalam hidup ini yang kita tidak bisa jelaskan. Ada hal-hal dalam hidup ini yang terjadi dalam hidup kita yang kita tidak paham. Tapi jangan biarkan ketidakpahaman, ketidakmengertian dengan pikiran kita apa yang sedang terjadi membuat kita kemudian kehilangan apa yang Tuhan telah sediakan. Kalau hanya satu hal yang kita belum mengerti, jangan biarkan satu hal itu menghalangi kita untuk kita tidak menerima ribuan berkat kebenaran yang Tuhan telah sediakan buat kita. So don't be afraid of the unknown in life. Jangan takut untuk berkata, saya tidak tahu, saya lemah. Saya tidak mengerti mengapa ini terjadi. Jangan takut untuk jujur berkata, I don't know. Karena memang kita tidak maha tahu. Dan kita tidak mengerti semua. Tapi yang pasti adalah ini. Saat kita tidak mengerti. Saat kita tidak paham. Saat kita bertanya mengapa. Aku berdoa buat orang lain. Mereka sembuh. Mereka dijawab Tuhan. Tapi aku berdoa untuk diriku sendiri. Dan Tuhan belum menjawab. Bukan Tuhan belum menjawab. Tuhan menjawab. Cuma dia tidak menjawab seperti yang kamu inginkan. Dia berkata, kasih karuniaku cukup bagimu. Artinya Tuhan berkata, apapun yang terjadi, what you need is my grace. Kasih karunia akan memampukan kamu tak bersyukur walaupun kamu mengerti. Kasih karuniaku akan membuat kamu menang walaupun melewati semua kelemahanmu. Kasih karuniaku itu akan menuntun kamu terus naik dan terus naik dan terus naik. Di balik semua kekurangan dan kelemahanmu, anugerahku itu yang kamu perlukan. Dan anugerahku yang akan membawamu masuk ke dalam janji warisan yang telah aku siapkan
bagimu. So, kekuatan Tuhan dinyatakan dalam seluruh kelemahanmu. Artinya, rasul yang hebat ini pun punya kelemahan, punya kekurangan, punya ketidakberdayaan dan ketidaktahuan. It's okay. Kasih karunia Tuhan menyertaimu. Disitulah kekuatan Tuhan menjadi nyata. Supaya kita tidak sombong, kita tidak jadi tinggi hati, kata Paulus di sini. Kita merendahkan diri karena grace is given to the humble. Kasih karunia diberikan kepada yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati. Dan selalu ingat, Bapa di surga mengasihi kita dengan kasih yang kekal tanpa syarat untuk kita semua. God bless you.